Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama saya Beni Irawan, guru bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Banjar, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proposal kegiatan. Adapun tujuan dari proposal kegiatan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami pengertian proposal. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sistematika proposal kegiatan. Yang ketiga, siswa dapat menyusun proposal kegiatan sesuai dengan sistematika proposal kegiatan yang baik. Anak-anakku semuanya, kita akan mulai dari pengertian proposal. Nah, pengertian proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja atau langkah-langkah untuk melakukan kegiatan. Artinya, dari pengertian tersebut dapat kita jelaskan bahwa sebuah kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh kepanitiaan itu harus direncanakan dengan baik, dirancang dengan baik, langkah-langkahnya harus jelas, harus terukur, sehingga nanti pada saat melaksanakan kegiatan itu menjadi dasar dari kegiatan yang akan dilakukan. Proposal juga merupakan sebuah rancangan kerja yang artinya bahwa sebuah rancangan itu perlu disusun sebagai patokan atau dasar langkah-langkah yang nanti akan dilakukan dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah proposal merupakan satu rencana atau rancangan yang dibuat oleh kepanitiaan atau oleh kelompok dalam melaksanakan kegiatan. Nah, sehingga dari proposal yang sudah dibuat itu, kegiatan yang dilakukan akan dapat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya, tentang sistematika proposal. Tentu saja, sistematika proposal yang baik harus sesuai dengan aturan atau ketentuan yang akan menunjang bagaimana sebuah proposal itu menjadi proposal yang baik nantinya. Nah, sistematika proposal perlu dipahami dengan tujuan apa? Dengan tujuan ketika dalam menyusun sebuah proposal ada aturan, ada ketentuan yang nantinya akan secara urut, secara sistematis akan disusun menjadi sebuah proposal. Nah, urutan-urutan atau sistematika dalam menyusun proposal itu perlu dipahami sehingga nanti pada saat penyusunannya secara sistematika dapat tersusun dengan baik. Nah, sistematika proposal yang baik itu juga nanti akan memudahkan dalam memahami proposal dari awal sampai dengan akhir, sehingga nanti secara pemahaman akan dapat dilihat dari urutan-urutan sistematikanya. Nah, hal-hal tersebut terkait dengan sistematika proposal perlu dipahami oleh setiap orang ketika akan melaksanakan sebuah kegiatan atau suatu kegiatan. Dengan tujuan, dengan memahami sistematika itu, setiap kelompok panitia atau panitia kegiatan akan dapat menyusun proposal dengan sebaik-baiknya. Ya, sistematika yang pertama, judul. Judul itu harus penulisannya harus sesuai dengan kaidah atau aturan. Contoh yang paling sederhana, aturan dalam penulisan huruf kapital. Bagaimana huruf kapital itu ditulis? Apakah kemudian kata tugas itu harus ditulis kapital, penggunaan tanda baca dan lain sebagainya. Hal semacam itu perlu dipahami. Kenapa? Karena judul kerap kali dalam penulisannya masih terdapat banyak kesalahan atau terdapat kesalahan dalam penulisan judul.
kadang kurang memperhatikan penulisan huruf kapital, kadang kurang memperhatikan tentang penulisan kata hubung, kata depan dan lain sebagainya. Maka harus dicermati bagaimana cara penulisan judul itu. Nah, yang kedua, sistematik yang kedua adalah latar belakang. Latar belakang itu berisi tentang uraian atau penjelasan secara umum dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam latar belakang berisi permasalahan beserta solusi atau tawaran penyelesaian yang ditawarkan melalui kegiatan yang akan dilakukan itu, sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang akan dapat solusi yang nanti akan ditemukan dalam kegiatan ketika dilaksanakan. Yang kedua, tujuan. Nah, tujuan merupakan hal yang akan dicapai melalui kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, dalam tujuan di situ dituangkan apa yang ingin diperoleh dari kegiatan itu, apa yang ingin dicapai dari kegiatan itu, sehingga apa yang ditulis dalam tujuan itu menjadi acuan dalam pencapaian nantinya kegiatan yang akan dilakukan. Dalam penulisannya, tujuan itu dengan ditulis dengan poin-poin, bukan dalam bentuk uraian. Contoh, tujuannya 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan lain sebagainya. Jadi tujuan itu nanti penulisannya ditulis dalam bentuk poin, angka 1, 2, 3 dan seterusnya, bukan dalam bentuk uraian atau paragraf. Selanjutnya, sistematika yang keempat adalah landasan atau dasar kegiatan. Nah, kenapa perlu landasan dan dasar kegiatan? Karena landasan kegiatan itu merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan yang nantinya menjadi semacam acuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Contoh yang paling sederhana, ketika dari panitia akan melakukan kegiatan, perlu adanya dasar, perlu adanya landasan. Nah, dasar atau landasan itu secara legal formal akan memperkuat atau menjadi salah satu acuan dari kegiatan yang akan dilakukan oleh kepanitiaan atau kelompok tersebut. Nah, yang kelima, jenis kegiatan. Jenis kegiatan merupakan kegiatan, bentuk-bentuk kegiatan yang diprogramkan atau yang akan direncanakan dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan. Penjelasan jenis kegiatan itu perlu. Kenapa? Karena ketika ada penjelasan atau deskripsi jenis kegiatan, orang akan dapat memberikan atau memahami jenis-jenis kegiatan apa saja nantinya yang akan dilaksanakan dalam kegiatan yang tertuang dalam proposal itu, sehingga akan mendapatkan penjelasan secara rinci, secara rigid, secara detail tentang apa saja sih yang akan dilakukan dalam kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam proposal tersebut. Kemudian selanjutnya yang keenam, pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan berisi tentang informasi tentang waktu pelaksanaan, kapan kegiatan itu dilakukan, tempat kegiatan itu dilakukan di mana, dan lain sebagainya. Artinya dalam pelaksanaan kegiatan itu memiliki atau memuat tentang berbagai hal terkait dengan waktu, tempat, kemudian alokasi yang dibutuhkan, alokasi waktu yang dibutuhkan, kemudian hal-hal yang terkait dengan penjelasan secara detail terkait dengan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan nantinya. Nah, ketika orang ketika orang melihat tentang pelaksanaan yang tertulis di proposal, maka secara langsung akan dapat melihat rancangan waktu dan kegiatan nantinya yang akan dilaksanakan dalam kegiatan. Kemudian yang ketujuh yaitu kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini merupakan daftar nama panitia kegiatan
yang akan melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan proposal tersebut. Kenapa perlu kepanitiaan untuk disampaikan dalam proposal? Supaya orang dapat melihat atau mengetahui tentang siapa sih pelaksana kegiatan, siapa orang-orang yang terlibat, ini menjadi tanggung jawab siapa, dan lain sebagainya. Maka di dalam kepanitiaan itu berisi hal-hal yang sekiranya berkaitan dengan tugas dari setiap personel dalam kepanitiaan. Contoh, ada di situ ditulis penanggung jawab, kemudian ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta seksi atau divisi dari panitia tersebut. Nah, sehingga informasi yang didapat dari kepanitiaan itu nanti dijadikan sebagai dasar siapakah yang melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam proposal tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ke-8 adalah pembiayaan. Pembiayaan ini seringkali yang menjadi yang menjadi pemahaman secara awam di masyarakat, bahwa kalau berbicara tentang proposal itu berbicara tentang mencari dana. Berbicara tentang proposal berarti berbicara tentang biaya. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Nah, biaya itu merupakan bagian dari proposal. Artinya bagian pelengkap, bukan bagian utama. Itu berisi informasi dan lain sebagainya. Informasi apa? Informasi biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan. Di situ ada transparansinya. Di situ ada rancangan berapa anggaran yang dibutuhkan. Sehingga dari penjelasan biaya itu akan dapat kita ketahui alokasi anggaran, penggunaan anggaran, dan lain sebagainya. Tentu saja biaya itu harus disusun dengan baik, secara rinci, secara detail, sehingga nanti akan ada gambaran jumlah alokasi anggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan. Kemudian selanjutnya yaitu bagian penutup. Nah, bagian penutup ini merupakan bagian yang berisi harapan. Ya, tentu saja penutup itu berisi harapan terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik. Nah, penutup itu digunakan yang dalam isinya nanti berisi tentang berbagai hal, harapan-harapan dari panitia setelah apa yang disampaikan dari latar belakang sampai dengan tujuan dan lain sebagainya, itu dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan dari setiap panitia. Nah, kemudian setelah penutup itu nanti tentu saja ditandatangani oleh kepanitiaan, baik itu ketua dan sekretaris, sehingga dari setelah di bawah setelah penutup itu nanti ada tanda tangan yang bertujuan sebagai legal formal bahwa penanggung jawab kegiatan tersebut atau proposal tersebut dibuat oleh panitia, yang nantinya dari panitia itu yang melaksanakan kegiatan yang setelah direncanakan dalam proposal. Kemudian bagian yang terakhir adalah bagian lampiran. Nah, lampiran ini sangat penting sebagai penunjang informasi dari rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Kenapa? Karena lampiran ini berisi hal-hal yang yang bersifat rinci, yang bersifat detail, yang bersifat penjelasan lebih lanjut terkait dengan berbagai hal. Contoh, di situ ketika ada kegiatan perlu dilampirkan susunan acaranya. Ketika melaksanakan kegiatan perlu disampaikan juga denahnya atau tempat atau gambaran-gambaran lain seperti daftar peserta, kemudian susunan acara, kemudian tentang dana, kemudian tentang hal-hal yang lain sekiranya dibutuhkan dalam nantinya yang dibutuhkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Demikian anak-anakku semuanya materi terkait dengan proposal kegiatan. Semoga penjelasan secara sederhana tersebut dapat menambah pemahaman, pengetahuan terkait dengan materi proposal kegiatan. Terima kasih anak-anakku semuanya.
Selamat pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.